sulit memahami dalam tanda petik ancaman yang ditebar Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto kepada para penyeru golput atau golongan putih. Wiranto sempat mewacanakan untuk menjerat para penyeru golput dengan undang-undang teroris. Jikapun tidak bisa, Wiranto menyarankan untuk menggunakan undang-undang ITE maupun KUHP. Wiranto beralasan mengajak golput merupakan tindakan yang mengancam hak dan kewajiban orang lain sehingga sama saja dengan mengacau. Indonesia negara hukum, sehingga sesuatu yang membuat tidak tertib, sesuatu yang membuat kacau pasti ada sanksi hukumnya, kata Wiranto di Hotel Paragon, Jakarta, Rabu kemarin. Pernyataan Wiranto sudah dibantah berbagai pihak, termasuk Komisioner KPU Wirian Aziz. Menurut Wirian, pernyataan Wiranto tidak tepat karena tidak didasarkan pada aturan perundang-undangan. Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 tidak mengatur tentang pidana terorisme bagi golput. Terlebih hukum Indonesia memandang golput sebagai hak politik setara dengan memilih. Hak politik warga negara dijamin Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia. KPU menyarankan agar peserta pemilu bisa menampilkan kontestasi terbaiknya sehingga para pemilih menjadi tertarik. Koordinator Kontras, Yati Andriani menilai kategori pengacau yang diucapkan Wiranto bersifat subjektif dari perspektif penguasa. Dengan cara pandang Wiranto seperti itu, Yati menduga orang-orang yang kritis terhadap sistem pemilu maupun penanganan kasus HAM nantinya dapat dikategorikan sebagai pengacau. Sedangkan aktivis hak asasi manusia, Haris Azhar menilai pernyataan Menko Polhukam terlalu mengada-ngada. Haris menilai Wiranto sedang mencari muka kepada calon presiden petahana Joko Widodo karena golput berpotensi menggerus suara Jokowi. Lalu di manakah sebenarnya posisi orang-orang yang tidak menggunakan hak pilihnya dalam kontestasi elektoral khususnya di pemilu dan Pilpres 2019? Terhadap munculnya fenomena golput mestinya tidak disikapi secara berlebihan. Pemerintah tidak perlu reaktif karena golput sudah ada sejak pemilu pertama digelar. Pada pemilu dan Pilpres sebelumnya, persentase golput juga tinggi sebab golput merupakan hak politik, sebuah pilihan untuk tidak memilih sehingga kedudukannya setara dengan mereka yang menggunakan haknya untuk memilih. Ingat, memaksa seseorang untuk memilih padahal tidak memiliki keinginan untuk memilih adalah bentuk pelanggaran terhadap hak asasi seseorang. Kedua, kontestasi elektoral adalah bentuk pengejawantahan demokrasi. Namun harus dipahami, demokrasi tidak bisa dibangun dengan ancaman pidana, apalagi di bawah todongan senjata. Demokrasi haruslah dibangun di atas kesadaran semua pihak, yang di dalamnya terdapat kewajiban untuk menghormati pilihan setiap individu, termasuk kepada mereka yang memiliki pilihan berbeda. Bukankah itu esensi demokrasi? Ketiga, harus dipahami sikap abstain atau tidak memilih dalam sebuah kontestasi elektoral dan juga pengambilan keputusan di lembaga politik seperti DPR diakui dan diperbolehkan oleh konstitusi. Jika golput dipidana, maka logikanya anggota DPR yang abstain dalam voting atau pemungutan suara di DPR juga bisa dipidana. Jika sudah demikian, maka kacaulah seluruh sistem dan aturan perundang-undangan yang ada saat ini. Salah satu alasan golput adalah ketiadaan calon yang mewakili aspirasinya. Sangat mungkin kesalahan ada pada sistem yang tidak menawarkan pilihan lain. Dengan demikian, tidaklah elok memidanakan masyarakat yang enggan menggunakan hak pilihnya. Kita memahami kegundahan Wiranto. Kita pun sepakat untuk menindak pihak-pihak yang memaksa orang lain untuk tidak menggunakan hak pilihnya sebagaimana sudah diatur di pasal 501 Undang-Undang Pemilu. Tetapi sepanjang seseorang hanya menyuarakan pilihannya, memilih 01 atau 02, atau tidak memilih keduanya, maka jauhkan pikiran untuk mencari alas pembenar, apalagi disertai dalil-dalil agama untuk menghukum salah satunya. Kontestasi elektoral seperti pemilu, Pilpres dan Pilkada adalah pesta rakyat untuk memilih pemimpinnya. Janganlah pesta itu dinodai dengan ancaman pemidanaan. Jangan sampai pesta demokrasi hanya untuk melegitimasi kekuasaan seraya mengebiri hak-hak konstitusional warga bangsa.